Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Amma ba'd. Teman-teman semua, siswa-siswi kelas 10 ABS yang semoga dimuliakan Allah Azza wa Jal, kita kembali di pelajaran Dirosah Islamiyah. Pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas terkait agama Islam begitu mulia, agama Islam begitu indah, dan bahwa agama Islam ini juga sudah sempurna. Nah, bahwa sempurna ini bahkan sudah paripurna, tidak ada penambahan lagi, tidak perlu ditambah-tambahin lagi. Karena dari pengertian Islam sendiri, ya, kita diharuskan untuk pasrah, qanaah, menerima apa adanya. Allah telah memberikan Islam kepada kita seperti ini, ya kita amalkan apa adanya, begitu saja. Tidak ada kreasi dalam beragama. Dan sesuatu yang sempurna, kalau ditambahkan lagi, apakah menjadi makin sempurna atau bahkan merusak? Pasti jawabannya makin rusak. Seandainya kalian mempunyai dua mata nih ya, seandainya saya berikan satu mata di tengah-tengah menjadi tiga, apakah menjadi makin sempurna? Tentunya tidak, malah merusak. Maka cukupkanlah kita Islam seperti ini. Dan juga dalam Islam ini ya perlu kita perhatikan di sini, apa sih ruang lingkup atau komponen dari Islam itu sendiri. Dalam Islam itu mengajarkan apa saja? Yang pertama dan utama yaitu adalah akidah. Apa akidah sendiri? Bisa kalian lihat itu. Di situ ada gambar tali yang mengikat. Kira-kira apa pengertian akidah? Ya, akidah artinya adalah ikatan. Bahwa akidah itu adalah suatu keyakinan yang kuat tanpa ada keraguan sedikit pun, bahwa seseorang ya, itu dikatakan dia memiliki akidah jika dia kuat dengan keyakinannya, dia memiliki prinsip dan ajaran Islam yang pokok yang harus dia pegang, dan ini menjadi dasar utama dan tujuan utama dia dalam berislam, yaitu adalah akidah. Maka tidak ada lagi tawar-menawar dalam hal akidah ini, dan harus sama semua akidah. Komponen yang kedua yaitu adalah syariat. Kira-kira kalau lihat gambar itu, apa yang akan kalian katakan? Jalan tentunya kan? Ya, bahwa syariat, ya, syariah ya, itu artinya adalah jalan, metode, cara kita menempuh. Jadi syariat itu adalah wasilah atau sarana kita ingin mencapai suatu tujuan. Maksudnya apa? Bahwa syariat itu adalah tata cara kita dalam beramal dan beribadah. Metode apa atau aturan apa yang harus kita laksanakan dalam rangka menghambakan diri kepada Allah. Makanya kalau kita ingin sholat, tentunya kita belajar fikih. Kita ingin berpuasa, tata caranya seperti apa, kita belajar di fikih. Nah itu syariat itu banyak dibahas pada pelajaran fikih. Kemudian komponen yang ketiga adalah akhlak. Nah, akhlak itu sebenarnya diambil dari kata bahasa Arab ya. Itu bentuk jamak, bentuk tunggalnya adalah khuluq, jamaknya akhlaq. Apa artinya? Kalau kita terjemahkan ke Indonesia ya berbudi pekerti atau karakter ya. Akhlak itu adalah karakter. Nah, ada satu ungkapan yang sangat bagus terkait pengertian dari akhlak yang disampaikan oleh Imam Al-Ghazali. Beliau mengatakan akhlak itu adalah ibaratun an hayatin fin nafsi rasikhatan anha. Bahwa akhlak itu adalah suatu ungkapan, suatu bentuk pada jiwa seseorang yang
itu langsung, secara langsung, spontanitas, auto. Tasdurul af'alu bisuhulatin wa yusr, yang mana dia langsung melakukan suatu perbuatan dengan mudah dan gampang, min ghairi hajatin ila fikratin warawiyah, tanpa perlu berpikir panjang dan tanpa perlu merencanakan. Itu adalah pengertian dari akhlak itu sendiri. Nah, makanya kalau kita lihat ada orang yang akhlaknya baik, ada akhlak yang buruk, ya. Karena yang biasa dia lakukan spontanitasnya seperti itu. Jika dia terbiasa melakukan amal baik, akhlak yang baik, maka itulah ya ciri khasnya dia. Sebaliknya begitu pula, orang yang sering melakukan amal buruk, ciri khasnya seperti itu. Maka akhlak ini harus kita bimbing ke jalan yang lurus. Ya, sebagaimana kita ya kelas 10 ini, teman-teman semua, kita kan diharuskan ya untuk menjalankan paling tidak 6 poin penting dalam berakhlak selama kalian di kelas 10 ABS. Nah, anak-anakku semua, supaya tidak tegang, saya memberikan challenge lagi nih ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 208. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kaffah. Ya. Wahai orang-orang beriman, masuklah kalian ke dalam agama Islam ini secara kafah. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan, dan jangan ikuti langkah-langkah setan. Nah, di sini Allah mengatakan kita diharuskan masuk ke dalam agama Islam secara kafah. Lah, bagaimana caranya kalian semua, teman-teman, supaya kalian itu menjadi muslim yang kafah? Silakan pada sesi checkpoint ini kalian isi semampu kalian. Baik, kemudian pembahasan berikutnya, maratibud dinil Islam, tingkatan agama Islam. Ya. Tingkatan agama Islam ada 3, Islam, iman, dan yang ketiga ihsan. Apa itu Islam? Nah, dan di sini sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu. Bagi kalian yang lupa, silahkan cek kembali videonya. Iman. Apa arti iman? Iman sendiri itu berasal dari kata aman, aman dan percaya. Sedangkan iman sendiri secara istilah adalah at-tasdiqu bil qalbi wal iqraru bil lisan wal amalu bil jawarih yazidu bil ta'ah wa yanqusu bil ma'siyah. Iman itu adalah keyakinan batin. Kita mempercayai, meyakini di dalam hati kita. Kemudian yang kedua, diucapkan dengan lisan. Diucapkan dengan lisan. Yang ketiga, wal amalu bil jawarih. Dilakukan, diamalkan dengan anggota badan kita. Yazidu bil ta'ah. Iman itu bisa naik, bisa turun. Naik dengan ketaatan dan turun dengan kemaksiatan. Nah, ada sebagian orang mengatakan seperti ini. Saya percaya di hati saja lah, nggak perlu diomong-omongin. Kalau ada orang mengatakan seperti itu, maka kita katakan balik. Setan pun, iblis pun juga mengatakan seperti itu. Iblis percaya atau tidak bahwa Allah yang menciptakannya? Iblis percaya atau tidak bahwa Allah yang menciptakan alam semesta? Tentunya jawabannya adalah iya. Setan dan iblis meyakini itu semua. Maka dalam iman ini tidak cukup dengan mengandalkan keyakinan saja. Harus kita amalkan semuanya tadi itu. Ada sebagian orang lain juga mengatakan, saya cukup dengan lisan sajalah, tanpa perlu meyakini, tanpa perlu mengamalkan.
Kalau itu yang dilakukan, dia munafik dong. Karena dia cuma mengatakan tanpa beramal. Ya. Bahwa dalam iman itu tidak hanya diucapkan, tapi perlu pengamalan. Perlu ada namanya perbuatan. Dan itu adalah bukti keislaman seseorang. Makanya salah seorang ulama, yaitu bernama Wahb bin Munabbih, ya, beliau mengatakan miftahu al-jannah kalimatul la ilaha illallah, bahwa kunci surga itu adalah kalimat la ilaha illallah. Kemudian ada seseorang bertanya, kalau begitu kita semua bisa masuk surga dong karena kita sudah memegang kunci. Maka Wahab bin Munabbih mengatakan setiap kunci pasti memiliki gerigi, dan gerigi itulah adalah amal perbuatan. Jika seseorang sudah memegang kunci dan kuncinya masih polos, apakah dia bisa masuk? Tentunya tidak. Nah, dengan amal soleh, dengan perbuatan ibadah, itulah yang bisa menjadikan kita kelak menjadi penghuni surga. Nah, tingkatan yang ketiga yaitu ihsan, dan ini adalah tingkatan yang tertinggi. Ihsan kalau kita lihat secara bahasa artinya adalah berbuat baik, ya, berbuat baik kepada orang lain. Nah, pengertian secara istilah adalah anta'budallah ka'annaka tarah, fa in lam takun tarah fa innahu yarak. Yang artinya adalah engkau beribadah kepada Allah, ya, seakan-akan kamu itu sedang melihat Allah. Jika tidak bisa seperti itu, maka yakinlah bahwa Allah yang melihatmu. Ini adalah tingkatan tertinggi bagi seorang muslim. Maka di manakah posisi kalian semua, teman-teman semua? Baik, untuk mengakhiri di kesempatan yang mulia kali ini, Ustaz memberikan challenge lagi, bahwa tadi sudah disebutkan pengertian Islam, pengertian iman. Apakah Islam dan iman ini sesuatu yang berbeda atau sesuatu yang sama? Coba silahkan kalian tulis jawaban kalian pada sesi checkpoint ini. Yang kedua, yang berikutnya, bahwa tadi sudah disebutkan juga Islam, iman, dan ihsan, dan itu adalah tingkatan agama Islam. Apakah ketiga-tiganya ini bisa bersatu, bergabung pada diri seseorang? Jika iya, bagaimana penerapannya? Silahkan kalian tulis jawabannya pada sesi checkpoint ini. Semoga ini bermanfaat untuk kita semua. Sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.